Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami, Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang mengucap terima kasih kepada Engkau, sebab Engkau memberikan kami keselamatan dalam Tuhan Yesus, yang setiap minggu kami rayakan pada hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ya Bapa, pada saat ini Engkau telah membawa kami ke rumah-Mu untuk belajar firman-Mu dalam sekolah minggu. Kiranya Roh-Mu menyertai kami. Ya Bapa, ampuni dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus hapuskanlah pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kita sudah sampai pada pelajaran ya, Wahyu pasal yang ke-8. Minggu lalu kita sudah belajar dari ayat 1 sampai 5. Nah, pagi ini kita akan belajar ayat yang ke-6 sampai ayat 13. Coba kita buka Alkitab kita, Wahyu pasal yang ke-8. Nah, ayat 6 sampai 13 di sini saya beri judul 4 trompet pertama. Ya, kenapa 4 trompet pertama? Karena memang pada perikop ini Tuhan Yesus memberikan mandat dan perintah kepada 4 dari 7 malaikat untuk meniupkan trompet ataupun nafiri. Nah, trompet seperti yang dijelaskan minggu yang lalu, ini bukan trompet yang terbuat dari plastik atau kertas, tetapi trompet yang terbuat dari tanduk binatang, yang bentuknya itu adalah sedikit bengkok-bengkok, tetapi kalau ditiup suaranya itu seperti sekarang suara itu trompet kapal yang mau berangkat, kapal laut. Ya, kalau kita pergi ke Pelabuhan Pontianak, kapal laut penumpang KMP yang mau ya berlayar pasti meniup trompetnya. Nah, seperti itu. Nah, trompet kegunaannya di Perjanjian Lama ada 2, untuk menghimpun orang Israel untuk berkumpul supaya mereka bisa berangkat melanjutkan perjalanan mereka, atau menghimpun mereka supaya mereka berkumpul untuk berkebaktian. Seperti sekarang itu digantikan fungsi trompet dengan lonceng gereja. Lonceng gereja. Jadi sebelum kebaktian lonceng itu berbunyi ting tung ting tung ting tung ya, kebaktian dimulai. Nah, kemudian trompet itu juga akan ditiup oleh siapa? Oleh para imam yang mewakili Allah untuk menghimpun pasukan supaya pergi berperang. Pergi apa? Berperang. Nah, kalau dalam konteks Wahyu pasal 8 itu trompet untuk peperangan. Artinya Allah memerangi bumi, ya. Coba kita buka dalam pasal 9. Kenapa sampai malapetaka itu ditimpakan? Ayat 20 dan 21, tetapi di sini manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir ya. Sihir di sini apa itu? Obat bius, nakorba. Jadi nakorba itu sudah dikatakan dalam Alkitab loh, manusia akan kecanduan nakorba. Pada zaman dulu itu untuk sihir, percabulan dan pencurian. Nah, 4 trompet yang pertama ditiup itu Tuhan mengumumkan malapetaka, celaka kepada manusia. Karena kitab Wahyu ini terbuka, setiap orang bisa membacanya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita jangan kena celaka, jangan ditimpa malapetaka itu. Nah, bagaimana caranya kita tidak ditimpa oleh malapetaka itu? Jawabannya hanya satu. Kita harus percaya kepada Yesus
Jadi sebelum malapetaka ini Tuhan timpakan ke bumi bertubi-tubi, kita sudah diangkat ke surga. Bagaimana kita bisa diangkat ke surga? Waktu Yesus datang kedua kali, dia tidak langsung datang ke bumi, dia datang di angkasa. Jadi orang yang mati dalam Tuhan Yesus, yang percaya Yesus, dibangkitkan dengan tubuh mulia seperti tubuhnya Tuhan Yesus, yang tidak bisa mati, yang tidak dibatasi ruang, yang bisa naik ke surga tanpa perlu naik pesawat. Jadi kita diangkat selama 7 tahun di surga bersama Yesus. Dan di bumi ini, nanti akan saya jelaskan ya, akan ada 7 tahun yang disebut sengsara besar, tribulasi besar, yang belum pernah ada, dan sekali terjadi, kalau bukan karena orang percaya, orang pilihan, waduh, bumi ini betul-betul tidak ada orang bisa bertahan hidup. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-6. Wahyu 8 ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh trompet sangkakala, nafiri, bahasa Ibraninya itu shofar, itu bersiap-siap untuk meniup ya, sangkakala atau nafiri atau trompet. Maksudnya malaikatnya apa? Tuhan sekarang memerangi bumi. Tuhan memerangi bumi. Malaikat itu siapa? Malaikat itu mempunyai 2 pekerjaan besar. Satu, dia melayani Tuhan di surga, seperti dia memuji Tuhan, dia melayani Tuhan dengan cara membantu orang percaya. Membantu siapa? Orang percaya. Contohnya, waktu Yesus di Taman Getsemani, sesudah berdoa, malaikat datang menguatkan dia. Waktu Yesus puasa 40 hari 40 malam, jadi setelah dicobai iblis, dia memenangkan percobaan itu, malaikat datang memberikan Yesus makan. Jadi malaikat itu untuk melayani Allah dan anak-anak Allah. Kalau kamu ditanya ya, termasuk dia melayani Allah dengan memuji Tuhan. Nah, yang kedua, pekerjaan malaikat, dia akan mewakili Allah berperang untuk Allah. Jadi Allah kalau berperang, dia nggak perlu menggunakan senjata nuklir, nggak perlu menggunakan bom atom. Dia menggunakan firman-Nya dengan memerintahkan malaikat. Nah, jadi di sini malaikat itu kalau kamu baca di Perjanjian Lama, mereka punya gelar yang khusus, yaitu apa? Bala tentara sorga. Bala tentara sorga. Kalau kamu baca di Perjanjian Lama, satu malaikat saja itu bisa mengalahkan 185.000 tentara dari superpower. Semuanya mati dan tinggal rajanya yang hidup. Tuhan ini ya sepertinya membuat lelucon ya. Semua tentara itu dibunuh ya oleh malaikat itu. Hanya disisakan rajanya tidak mati. Rajanya pulang ke negaranya. Tentu saja negara itu kaget lah. Loh, mana tentara yang kamu bawa? 185.000 orang itu semuanya mati. Cara malaikat mematikan tentara itu gampang. Dia buat semua tentara itu otaknya itu miring, kena jam, dan semua jadi seperti orang gila, saling bunuh-membunuh. Matilah semua mereka. Jadi malaikat itu adalah bala tentara sorga yang pada akhir zaman akan ditugasi untuk ya memerangi manusia yang tidak mau percaya Yesus. Nah, di sini 7 malaikat sudah siap, tetapi nanti kalau kita lihat 4 malaikat pertama itu bertugas ya meniup trompet, dan ketika trompet itu ditiup terjadi malapetaka besar di bumi. Kita lihat, kita sudah belajar dari Wahyu 6, Wahyu 7 dan Wahyu 8. Nah, sekarang kita lihat ya, dalam kitab Wahyu dari pasal 6 sampai 19 ya, gampang ingat ya, Wahyu 6 sampai 19 itu tentang 777. Tentang apa? 777 materai itu Tuhan Yesus yang buka ya, sudah kita pelajari. 7 materai dari kitab ya, gulungan kitab itu dibuka oleh Tuhan Yesus, karena tidak ada siapapun di bumi ya dan di sorga, di bawah bumi,
Tidak ada yang bisa membuka, hanya Tuhan Yesus membuka. Itu sudah dibuka, materainya ada 7. Nah, kita lihat materai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yaitu diidentikan dengan penunggang kuda. Penunggang apa? Kuda. Jadi kudanya itu warnanya seperti warna bendera Polandia, putih merah, bukan merah putih ya. Kuda putih itu penunggangnya hanya membawa busur. Wahyu 6 ayat 2. Itu 3,5 tahun akan ada damai dari antikristus. Dia menaklukkan bumi, menyatukan bumi tanpa perlu berperang. Dia hanya membawa busur. Dia menawarkan 3,5 tahun damai semu. Damai semu. Kemudian setelah 3,5 tahun, nah Tuhan Yesus membuka materai yang kedua, Wahyu 6 ayat 4, itu keluar penunggang kuda merah. Damai semuanya dicabut. Apa yang terjadi di bumi? Kekerasan demi kekerasan, perang demi perang. Kemudian materai ketiga dibuka oleh Tuhan Yesus loh. Dan penunggang kudanya adalah hitam. Ya, penunggang kuda putih, merah, hitam dan hijau. Ya, ingat ya, putih, merah, hitam, hijau daun. Hijau apa? Hijau daun. Pada saat kuda ya merah, ya kita tahu yang terjadi kekerasan dan peperangan di bumi. Kemudian kuda hitam, ya waktu keluar kuda hitam, apa yang terjadi di bumi? Kelaparan. Kelaparan itu terjadi karena bahan pangan itu sangat mahal. Gandum harganya setinggi langit. Ya waktu perang itu begitu ya. Kalau waktu perang 100 juta aja mau beli 1 kilogram beras tuh, kalau ada yang tersedia tuh, orang yang punya uang 100 juta mau beli tuh beras 1 kilo. Bayangkan ya. Karena nggak ada. Ada uang nggak bisa beli makanan. Tetapi Tuhan bilang ya, semua bahan makanan yang ada itu harganya mahal dan langka. Tetapi ya, yang tidak boleh diganggu gugat adalah minyak dan anggur. Nah kita nggak tahu ya kenapa begitu ya. Jadi semua bahan-bahan makanan tuh langka. Nah minyak dan anggur ternyata tidak. Kemudian penunggang kuda yang terakhir itu warnanya adalah hijau daun, klorofil. Ya tadi hitamnya. Itu yang terjadi apa? Separuh manusia itu mati oleh 4 par. Lapar, sampar, covid ini seperti sampar kecil ya. Terus terkapar oleh pedang atau perang. Yang berikutnya itu terlempar, dibuang ya. Nah, kita lihat di sini materai yang kelima itu Wahyu 6 ya. Ayat 9 sampai 11 itu ada sesuatu yang ditujukan di surga, adalah orang-orang yang mati karena Tuhan Yesus. Mereka berdoa dan doa mereka itu dengan tema berapa lama lagi Tuhan engkau akan membalas ya kejahatan orang yang membunuh kami. Dan Wahyu yang ke-6 ayat 12 sampai 17 itu materai yang ke-6 ya. Waktu materai ke-6 dibuka Tuhan Yesus, itu terjadi gempa bumi yang dahsyat ya, di mana matahari, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan langit ini seperti kertas digulung ya. Langit seperti apa? Kertas digulung ya. Kemudian materai yang ke-7 dibuka, Wahyu pasal 8 sudah kita pelajari minggu yang lalu. Itu terjadi sunyi senyap di sorga selama setengah jam. Nah, jadi waktu materai yang ke-7 dibuka akan diikuti dengan 7 trompet dan 7 cawan murka Allah. Mari kita pelajari ya. Malaikat yang pertama meniup trompet. Lalu malaikat yang pertama meniup trompet sangkakala nafiri dan terjadilah hujan. Hujan es. Nah, hujan es ini kita tahu di atas awan banyak air. Nah air itu kalau tiana, ya kan? Tetapi ini tulah yang turun itu bukan air lagi, bukan es yang kecil-kecil, tapi berbentuk ya batu-batu besar. Ya, kalau kamu lihat dalam kitab Keluaran, itu hujan es itu adalah tulah. Ya, tulah keberapa tuh? Tulah ke-7. Tulah ke-7. Dari Allah kepada orang Mesir. Jadi hujan es ini turun
bersama-sama dengan api. Jadi es itu dingin, api itu panas dan bercampur darah. Kenapa bisa darah? Karena Allah bisa mengubah air menjadi darah. Jadi air yang di atas turunnya bukan hanya dalam bentuk es besar, batu-batu besar, kemudian bukan hanya api, ya, Sodom dan Gomora itu pernah dibakar dengan api, kemudian turun juga itu adalah darah. Nah, kalau itu terjadi, apa yang akan diakibatkan di bumi? Sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon itu ya hangus, ya, semua rumput yang hijau hangus. Nah, di dalam Wahyu 8 ini ada kata yang diulang-ulang, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kenapa sepertiga? Kalau menurut saya itu ada sepertiga malaikat yang memberontak terhadap Allah, mengikuti setan atau Lucifer. Sehingga mereka itu dilempar kemana? Dilempar ke angkasa. Mereka tidak di sorga, tidak bisa di bumi, karena setan-setan dan penghulu roh-roh jahat itu nggak punya kaki. Mereka nggak bisa di bumi seperti kita. Mereka ada di angkasa. Kalau kamu baca dalam Efesus pasal 6, ya, itu menurut saya. Nah, jadi ketika malaikat pertama meniup trompet, hujan es itu seperti tulah ketujuh, ya, dari 10 tulah di Mesir. Tulah pertama darah, ya, air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, ya, kemudian penyakit sampar, ya, barah, ya, 7 hujan es, 8 belalang, 9 gelap gulita, 10 kematian anak sulung, ya. Daka, nyala, sambar, hubel, gelang. Gampang ingat kan? Ayo coba sebut sama-sama saya. Daka, darah katak, nyala, nyamuk lalat, sambar, sampar dan barah. Barah tuh mereka semua kena penyakit gatal. Hubel, hujan es, bel, belalang. Terakhir gelap gulita, lang, kematian anak sulung, ya. Daka, nyala, sambar, hubel, dan gelang, ya. Daka, nyala, sambar, hubel, gelang. Oke? Nah, jadi kita lihat hujan es itu tulah ke-7. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Keluarannya, tulah ke-7 itu dicatat di Keluaran pasal 9. Kemudian api. Kapan Allah pernah menurunkan api dari langit? Kota Sodom Gomora. Kejadian 19. Semuanya musnah. Kemudian kapan Allah pernah mengubah air menjadi darah? Ini air di atas diubah jadi darah, diturunkan ke bumi. Ini tulah pertama. Keluaran pasal 7. Ya. Waktu terjadi hujan es, hujan api, hujan darah, terbakarlah bumi, ya. Separuh pohonnya itu mati. Kalau separuh pohon mati, semua rumput mati, artinya ini rumput ini kan tanaman yang di atas permukaan tanah. Artinya sayur-sayuran itu juga mati. Akan mengakibatkan apa? Kelaparan, kan tidak ada pangan. Tadi kan dikatakan yang langka, ya, makan bahan pokok makanan. Tetapi yang tidak disentuh adalah minyak dan anggur tadi, ya. Nah, kita lihat semua rumputnya mati. Dimakan apa? Kena api kan? Apinya kan turun. Jadi rumput itu semua mati loh. Nah, murka Allah ini melebihi, ya, kerusakan lingkungan hidup. Waktu saya masih muda, di Indonesia itu ada satu menteri yang mengurusi lingkungan hidup. Kalau sekarang kan Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan Kementerian Kehutanan. Jadi waktu saya masih muda itu satu kementerian. Paham, ya? Itu kerusakan lingkungan hidup yang sekarang ini terjadi. Kita kenal dengan global warming, ya? Suhu menjadi naik, ya. Cuaca menjadi tidak seperti zaman dulu, ya. Nah, manusia itu sebenarnya menjadikan lingkungan hidup sebagai agama. Kalau kamu pergi ke luar negeri, banyak orang itu tidak punya agama. Tapi mereka punya satu agama, agama lingkungan hidup. Memelihara lingkungan hidup, dan mereka memanggil bumi itu sebagai, ya, Ibu Pertiwi, Dewi. Jadi bumi ini adalah dewi mereka. Agama apa kamu? Oh, lingkungan hidup. Ya, mereka tidak percaya Yesus, tetapi percaya kepada apa? Ibu
Ibu Pertiwi. Nah, kemudian malaikat kedua. Ketika malaikat kedua itu meniup trompet ya, shofar, dan ada satu benda langit ya, seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke laut. Tadi itu bumi yang dihantam ya, daratannya. Sekarang ini lautan. Daratannya dihantam pertama, sekarang lautan dihantam. Nah, waktu lautan dihantam, kita lihat di sini. Tadi saya sudah katakan ada 7 materai, diikuti 7 trompet, diikuti 7 cawan. Jadi serinya apa? 7, 7, 7 ya. Paham ya? Wahyu 6 sampai Wahyu 19. Apa temanya? Ada 7 materai. Dari materai ke-7 diikuti 7 trompet, trompet ke-7 diikuti 7 cawan. Gampang ingat ya, jangan lupa ya. Ini kuncinya. Nah, materai yang pertama ketika dibuka itu 3,5 tahun damai semu. Nah, kemudian materai kedua sampai ke-7 dibuka, ini adalah 3,5 tahun, yang 3,5 tahun murka Allah. Murka Allah itu sedang memerangi bumi. Tetapi orang yang percaya Yesus tidak akan kena murka Allah. Kamu dan saya yang sudah percaya Yesus tidak kena murka Allah. Jadi bagaimana caranya? Tidak ada tempat yang aman di bumi. Nggak bisa pakai masker, nggak bisa divaksin. Jadi caranya kita diberi tubuh mulia. Jadi Yesus datang di angkasa, kita diangkat, dibawa ke surga. Jadi kita tidak ditimpa oleh apa? Murka Allah yang ditulis di dalam Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. Jangan lupa ingat, COVID-19 itu ada kaitannya dengan Wahyu 19. Ya, penunggang kuda putih di sini, dia memakai mahkota loh. Mahkota itu dalam bahasa Latin itu corona. Apa itu mahkota? Corona. Dia memakai mahkota, dia memegang busur, tapi nggak ada panah. Ya, jadi ini tolong diingat ya, gambar ini ya. 7 materai, 7 trompet, 7 cawan, ya, cawan murka. Nah, sekarang kita lihat trompet kedua ditiup. Jadi trompet pertama ditiup, bumi, daratan dihantam. Trompet kedua ditiup, lautan. Kamu tahu kan, lautan di bumi ini kurang lebih 70% itu lautan, 30% itu daratan. Daratan dihantam dulu. Sekarang lautan dihantam, sepertiga dari laut, air laut dibuat oleh Allah menjadi darah. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Di Mesir itu sungai Nil dibuat jadi darah. Laut itu ya, waktu dibuat menjadi darah, sepertiga makhluk hidup di dalam laut itu menjadi mati. Dan dikatakan di sini seluruh kapal tenggelam. Ya, di bumi ini sekarang ya, kapal-kapal itu mengangkut begitu banyak barang ya. Termasuk kapal yang paling besar sekarang yang beberapa bulan lalu tuh nyangkut di terusan Suez. Itu panjangnya dari depan ya, tanah kita di sini, tanah gereja, sampai belakang 400 meter loh kapal kontainernya, miliknya orang Taiwan. Ya, tolong dicek ya di internet ya, seberapa panjang kapal itu? 400 meter, berarti dari depan sampai belakang. Besar nggak kapal tuh? Ya, yang dimiliki oleh perusahaan yang namanya Evergreen. Cek di internet ya. Nah, semua kapal mati. Ini adalah trompet kedua ketika ditiup. Nah, trompet kedua ditiup, jadi ada benda langit dilemparkan ke laut. Kemudian sepertiga dari semua makhluk hidup di laut itu mati. Semua kapal tenggelam. Ya, malaikat yang pertama menghantam daratan dan semua rumput, sepertiga pohon mati. Malaikat kedua itu sepertiga laut menjadi darah, sepertiga makhluk di laut mati, semua kapal tenggelam. Tiba-tiba kapalnya tenggelam, ya, ekonomi dunia semakin tetap buruk. Nah, tadi saya sudah katakan, murka Tuhan melebihi kerusakan lingkungan hidup. Manusia masih menyembah
berhala, termasuk menyembah bumi. Bumi ini dianggap apa? Ibu pertiwi, dewi mereka. Mereka tidak mau percaya Yesus. Nah, kemudian malaikat ketiga ketika meniup trompetnya atau sangkakalanya, nafirinya, shofarnya, jadi dari langit, benda langit itu jatuh lagi ya, berupa bintang yang besar yang menyala seperti obor. Jadi begini ya, itu seperti apa? Benda langit kalau kita lihat meteor kan jatuh ke bumi ya, itu bukan hanya dia menyala, ada ekornya. Ada apa? Ada ekornya. Dan sekarang itu menimpa air-air tawar. Yang pertama daratan, yang kedua lautan, yang ketiga nih air tawar, air-air sungai dan mata air untuk kita minum. Kalau kamu perhatikan, Kalimantan Barat ini kota-kota pentingnya ada di pinggir sungai. Pontianak pinggir sungai Kapuas, Sintang juga sama, Sanggau, Sekadau, Nangapino, semuanya di pinggir sungai. Jadi air yang dihantam oleh benda langit ini, apa yang akan terjadi ya pada materai yang trompet ketiga ini? Kita lihat ya. Air itu menjadi pahit karena bintang yang menimpa sungai-sungai dan mata air di darat itu, bintang itu namanya Absinthus. Nah, kata Absinthus ini hanya satu kali muncul di Alkitab. Absinthus artinya pahit. Nah, pahit di sini begini ya. Jadi ketika manusia bangun, semua air jadi pahit. Bukan hanya pahit ya, pernah dalam Keluaran pasal 15 air menjadi pahit, orang Israel yang bertemu dengan air itu tak bisa minum di tempat marah, dan Tuhan buat air itu bisa menjadi tidak lagi pahit ya, diminum. Tetapi kamu bayangkan ya, kamu di rumah ada air. Air tawar itu karena ditimpa oleh bintang Absinthus, semua jadi pahit dan beracun. Jadi ketika orang bangun, orang tidak tahu apa-apa, langsung dia minum air itu. Dan bukan hanya terasa pahit, orang yang minum air itu akan mati. Akan apa? Mati. Kamu lihat ya, trompet ketiga, bintang besar bernama Absinthus. Dia karena terbang begini seperti meteor, ada bentuk seperti obor, menghantam sungai dan mata air. Akibatnya air tawar menjadi pahit dan beracun. Dan orang yang tidak tahu, tiba-tiba kan air yang ada di dalam galon kita jadi pahit, kita minum kan. Ya, seandainya orang itu tidak diangkat, ya dia minum, bukan hanya terasa pahit, orang itu jadi mati loh. Paham ya? Ini ditiup oleh malaikat yang ketiga. Kemudian malaikat yang keempat meniup trompet. Nah, sekarang ya, trompet pertama ditiup, daratan dihantam. Trompet kedua ditiup, lautan dihantam. Trompet ketiga ditiup, yang dihantam adalah air tawar. Trompet keempat yang ditiup, itu yang dihantam itu memang bumi, tapi melalui matahari, bulan dan bintang-bintang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu tahu ya, jarak matahari dengan bumi itu kurang lebih 10 menit kalau kita kirim WA. Kalau di bumi kita kirim WA ke matahari, itu sampainya 10 menit loh, nggak bisa langsung loh. Paham ya? Jauh. Nah, Tuhan itu kalau dia buat bumi ini dekat dengan matahari, bumi ini hangus. Jadi sate semua kita. Kalau dia buat matahari itu jauh dari bumi, nah ini yang terjadi loh. Sepertiga bintang, sepertiga bulan, sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang itu menjadi gelap. Tiba-tiba itu matahari itu sepertiga cahayanya itu nggak ada lagi. Berarti apa? Dingin kan? Berarti apa? Matahari sepertinya dijauhkan menjadi dingin. Bukan hanya dingin, nah itu berpengaruh terhadap apa? Siang dan malam. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi saya katakan 7 materai, 7 trompet, 7 cawan. Ya, seri 777 ya. Nah, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita lihat trompet keempat. Trompet keempat, sepertiga matahari, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Ya, bulan menjadi gelap sepertiga, matahari menjadi gelap sepertiga, bintang-bintang menjadi gelap sepertiga, sehingga ya ini benda-benda langit dibuat menjadi gelap untuk menghantam bumi. Menghantam apa? Bumi. Ya. Seperti Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 24.
Matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi merah. Pernah nggak terjadi di Kalbar? Waktu orang membakar hutan kan, asap itu begitu banyak, kamu lihat matahari, gelap nggak? Ya kan? Nah ini Tuhan membuat ya benda-benda langit itu menjadi gelap sehingga bumi ini dihantam, bumi menjadi dingin dan terjadi badai. Ya, badai loh. Pontianak bukan kota yang dirancang untuk mengatasi badai. Begitu badai datang loh. Di Amerika juga banyak kota tidak pernah terjadi badai salju. Tiba-tiba sekarang ada badai salju loh. Seperti Texas tahun ini terjadi badai salju. Sebelumnya Texas tidak pernah terjadi badai salju loh. Jadi mereka kelimpungan untuk menghadapi badai itu. Nah ini baru 4 malaikat sudah selesaikan tugas. Kemudian apa yang terjadi? Sebelum malaikat kelima, keenam, ketujuh meniup trompetnya, Rasul Yohanes melihat dan mendengar seekor burung nasar, burung yang besar sekali. Dia terbang di tengah langit dan burung itu bisa berkata dalam suara manusia. Burung bisa berkata dalam suara manusia. Di dalam Alkitab, binatang pernah berbicara 2 kali. Di Taman Eden ular berbicara pada Hawa karena dia dipakai oleh setan, ya kan? Kamu kalau ketemu anjing, anjing nggak bisa ngomong loh. Ya, anjing hanya bisa menggonggong. Kemudian kita lihat ya, burung nasar ini berkata celaka, celaka, celaka. Celaka ini apa? Malapetaka, malapetaka, malapetaka. Untuk mereka yang diam di atas bumi, oleh karena ada ketiga malaikat yang terakhir akan membunyikan sangkakala mereka. Artinya begini, binatang saja dipakai Tuhan untuk berkata. Ya, kalau celaka ini artinya apa? Mati, 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 mati dalam neraka kalau tidak percaya Yesus. Tuhan ingin kita sekarang berkata-kata, jangan celaka. Kepada siapa? Keluarga kita yang belum percaya. Kalau tidak percaya Yesus akan celaka. Binatang saja bisa berbicara, apalagi kita manusia ya, yang sudah percaya Yesus. Kita harus bisa menggunakan mulut kita loh untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa kita. Bersaksi supaya orang-orang yang di rumah kita jangan sampai ada yang tidak percaya Yesus sehingga mereka mengalami celaka. Burung saja bisa berbicara. Jangan sampai kita yang sudah percaya Yesus, yang diberi mulut, ya, kamu bisa bahasa Indonesia, kamu bisa bahasa-bahasa yang lain, ya. Kamu harus gunakan mulut kamu berkata kepada mereka, orang yang ada di rumah kamu, teman kamu, jangan mengalami celaka. Ayo, mari sama-sama percaya Tuhan Yesus. Paham ya? Binatang saja bisa berkata-kata, maka kita sekarang manusia harus juga bisa berkata-kata tentang Tuhan Yesus kepada kawan-kawan kita. Kalau mereka tidak kenal Yesus, tidak percaya Yesus, mereka akan binasa dalam neraka loh, yang hukumannya kekal, apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, dihukum selama-lamanya di situ, nggak bisa keluar dan tidak ada tawa, nggak ada kawan. Beda kalau di surga ya, di surga itu kita hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus, dengan semua orang percaya. Ya, ada persekutuan seperti ini. Kalau di neraka, ya, satu orang dihukum terpisah, nggak bisa ketemu. Ya, makanya itu dikatakan celaka. Nah ingat ya, kita sudah belajar ya, burung nasar berkata 3 kali celaka. Tadi saya katakan ya, angka 3 ini angka yang spesial dalam Wahyu pasal 8, sepertiga dan 3 ya, 3 malaikat yang lain akan meniup trompet. Ya, malaikat itu siapa? Bala tentara sorga, bala tentara Allah yang akan menghukum dunia. Jangan lupa Wahyu 6 sampai 19 tentang 7 apa? 7 materai ini dibuka oleh Tuhan Yesus loh. 7 materai siapa yang buka? Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa membuka materai ini, Tuhan Yesus. Kemudian 7 trompet Tuhan Yesus minta ya, perintahkan malaikat meniupnya. 7 cawan juga Tuhan perintahkan malaikat menumpahkannya. Paham ya? Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Tetapi kalau orang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, dia adalah hakim yang menghukum dosa-dosa manusia. Paham ya? Siapa Tuhan Yesus?
Dia juru selamat kita yang percaya. Tapi untuk orang tidak percaya, dia adalah hakim dan dia akan menghakimi dan menghukum manusia yang tidak mau percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di akhir sekolah minggu kami. Kami sudah belajar kitab Wahyu yang secara singkat sudah kami pelajari. Tetapi kami tahu pelajaran ini sangat dalam. Kiranya Engkau menolong kami setelah kami belajar, kami mau mendalaminya supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan rencanamu di akhir zaman. Supaya kami sungguh-sungguh percaya Yesus dan juga mau menjadi orang yang bersaksi untuk Tuhan Yesus, supaya jangan sampai ada keluarga kami, kawan kami yang binasa. Ampunilah dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Hapuskanlah semua pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.